Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Para siswa dan siswi sekalian, kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Kota Depok. Perkenalkan, saya Dani Yanwar Eka Putra. Saya diamanahkan untuk mendampingi kalian belajar Islam lebih baik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Al-Islam ini menjadi satu hal yang sangat penting, bagian dari identitas dari sekolah kalian ataupun sekolah yang disebut dengan SMP Muhammadiyah 4 Depok. Dan hal ini adalah muatan yang wajib bagi kita, apalagi kita adalah orang-orang yang beragama. Para siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan perdana kali ini Bapak hanya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi pokok bahasan kita, tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, dan Bapak tidak akan menyampaikan tugas berkaitan dengan pertemuan pertama ini, berupaya untuk banyak bertoleransi. Mudah-mudahan silaturahmi menghadirkan banyak kebaikan dan menghadirkan kemudahan untuk sama-sama menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan dalam kehidupan kita. Para siswa dan siswi sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, karena memang kondisi kita adalah kondisi yang tidak biasa, ada pembelajaran yang tidak biasa, Bapak menyampaikan hal-hal yang singkat, substansi, dan juga tidak terlalu banyak. Dalam semester awal, pokok bahasan kita adalah persoalan akidah, ya, persoalan pokok-pokok dalam keagamaan. Dan akidah itu maknanya ada banyak. Nanti dalam proses pembelajaran saya harapkan pada para siswa dan siswi sekalian mencatat apa yang Bapak ucapkan. Dalam persoalan akidah, nanti kita akan bahas secara rinci berkaitan dengan akidah. Ada hal-hal yang sepadan ataupun semakna dengan akidah. Di antaranya adalah iman, di antaranya adalah ilmu tauhid. Yang akan kita bahas berikutnya adalah ilmu tauhid dengan makna tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah. Nanti kita akan klasifikasikan atau kita maknai dengan sebaik-baiknya apa sih yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, berasal dari kata Rob itu sendiri. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan tauhid mulkiyah. Nah, ini kita juga akan lihat mengapa kemudian tauhid itu diklasifikasikan menjadi tauhid mulkiyah, lalu kemudian tauhid kan dan menjadi identitas dalam mengesakan kita ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tiga hal tadi. Jadi kata Rabb, kata Malik, lalu kemudian kata Ilah yang berkonsekuensi pada ungkapan la ilaha illallah. Pembahasan yang berikutnya itu kita akan bicara persoalan akidah. Makna iman itu sendiri adalah berkaitan dengan rukun iman yang 6, beriman yang kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Takdir ini nanti diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua. Yang dimaksud takdir ini adalah qada dan qadar. Takdir dalam bentuk baik ataupun buruk. Baik atau menurut pandangan manusia. Nanti dalam persoalan iman ini kembali kita bahas berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai satu-satunya zat yang paling awal dan paling akhir. Artinya tidak lebih awal daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling akhir dari Subhanahu wa taala. Nanti kita rinci berkaitan dengan dalil-dalilnya. Lalu kemudian malaikat itu secara bahasa seperti apa? Dimulai dari kata malaikat itu adalah sebetulnya bentuk jamak yang menyebutkan bahwa malaikat itu adalah malaikat-malaikat, sedangkan dalam bahasa Indonesia malaikat itu adalah bentuk tunggal. Jika disebut jamak itu menjadi malaikat-malaikat disebut dua kali.
Akan tetapi dalam konteks ini kita akan belajar berkaitan dengan malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlahnya yang 10. Meskipun Raqib dan Atid kadangkala dimaknai sendiri, Munkar dan Nakir adalah malaikat yang sama sebetulnya, walaupun di dalam beberapa dibedakan. Lalu kemudian berkaitan dengan persoalan iman kepada kitab. Nah, ini kitab ini kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para rasul-rasul yang mulia memiliki keteguhan hati. Ada jumlahnya ada 6. Ya, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, dan pada hari akhir. Jika berkaitan dengan iman kepada hari akhir, nanti kita pelajari fase-fase kehidupan hari akhir. Yang dimaksud hari akhir adalah fase setelah kehidupan dunia. Jadi ketika sudah wafat itu sudah masuk fase kehidupan hari akhir. Jadi ketika orang sudah wafat berpisah roh dengan jasadnya, dia itu masuk kepada alam berikutnya yang disebut dengan alam antara dunia akhirat, yang disebut dengan alam barzakh, atau kita mengenalnya dengan alam kubur, meskipun bukan di kubur maksud, akan tetapi kemudian yang dimaksud adalah alam antara, ya, di antara dunia. Dia kembali ke dunia, dia tidak bisa langsung pergi ke akhirat. Lalu kemudian disebut juga pada hari berikutnya yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan. Yang dimakamin dibangkitkan, yang kemudian wafat di atas pesawat hancur berkeping-keping, jasad tubuhnya dibangkitkan, disatukan kembali. Lalu kemudian begitu juga yang dimakan hewan buas, dimakan hiu, dimakan harimau dan seterusnya di Yaumul Ba'ats. Lalu kemudian setelah itu ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr dikumpulkan semua di padang mahsyar, semua manusia sejak manusia yang pertama dan manusia yang terakhir Allah ciptakan semua dikumpulkan. Lalu kemudian berikutnya adalah Yaumul Mizan ataupun Yaumul Hisab, ditimbang dan dihitung amalan-amalan kita. Lalu kemudian berikutnya adalah Yaumul Jaza. Pada saat Yaumul Jaza pilihannya hanya 2, hari pembalasan. Jika dia baik akan dibalas dengan perilakunya buruk dibalas dengan neraka. Nanti kita akan bahas persoalan itu lebih rinci dalam setiap fase proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir adalah takdir. Takdir ini diklasifikasikan menjadi qada, menjadi qadar. Qada adalah merupakan terjadi di masa yang akan datang, sedangkan qadar adalah ketentuan dari Allah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini lalu akan kita bahas berkaitan dengan takdir baik, takdir buruk, dan pemaknaan ulama takdir, ya, qada dan qadar. Ada yang menyamakan qada dan qadar maknanya, ada yang membedakan antara qada dan qadar. Para siswa dan siswi sekalian SMP Muhammadiyah 4 Depok yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertemuan perdana kita pada hari ini. Tidak banyak yang disampaikan dan saya tidak menyampaikan tugas berkaitan dengan pertemuan perdana kita. Akan tetapi mudah-mudahan kalian memahami atau peta dari pembahasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita, fisik kita, menjaga roh kita untuk tetap beriman, tetap patuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam buat keluarga kalian, buat ayah kalian, ibunda kalian, adik kalian ataupun kakak kalian. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Nasrul minallah wa qarib basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.